Halo teman-teman, ini adalah spoiler, untuk videonya belum tayang. Kota suci Jiama adalah ibu kota Kekaisaran Jiama. Menjadi kota paling ramai di seluruh kekaisaran, aliran manusia yang dikonsumsi dan dilepaskan setiap hari telah mencapai jumlah yang cukup menakutkan. Namun, kota yang ramai ini memiliki suasana yang agak menekan saat ini. Ada perasaan samar tertekan dari badai yang sedang terjadi. Perasaan seperti itu secara alami disebarkan dan diciptakan oleh klan primer, yang tiba-tiba mengumumkan penutupan sementara semua rumah lelang dan tokonya. Tindakan oleh salah satu dari 3 klan besar kekaisaran ini tidak diragukan lagi menunjukkan kepada semua orang bahwa masalah yang cukup besar akan menimpa kepala mereka. Publik tidak kekurangan beberapa orang yang mendapat informasi yang baik. Oleh karena itu, ada beberapa rumor yang menyebar bahwa Misty Cloud Sect memiliki rencana untuk memusnahkan klan primer. Rumor ini segera menimbulkan keributan yang cukup besar di dalam kota saat itu menyebar. Orang-orang dari Kekaisaran Jiama dapat dengan jelas melihat bahwa Sekte Awan Berkabut menjadi semakin sombong beberapa tahun ini. Selain itu, selain keluarga Kekaisaran, satu-satunya faksi di seluruh Kekaisaran Jiama yang dapat menyebabkan klan primer, yang telah menjadi puncak dari 3 klan besar, bertindak begitu hati-hati kemungkinan hanya Sekte Awan Berkabut, yang jaraknya tidak jauh dari ibu kota. Suasana di dalam markas besar klan primer, yang terletak di selatan kota sangat tegang sementara desas-desus menyebar ke seluruh kota. Sosok manusia yang cemas mondar-mandir di Menshan. Semua penjaga juga telah dikerahkan kembali dari tempat lain untuk menjaga Menshan ini dengan sangat ketat. Sejumlah tandan panah yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki kilatan dingin yang berkedip-kedip dalam kegelapan bergoyang-goyah di seluruh Menshan. Panah panjang yang tajam akan langsung ditembakkan pada penampilan tamu tak diundang. Sementara sosok manusia bergegas ke seluruh Menshan, suasana di ruang pertemuan yang luas di tengah Menshan sangat tegang. Semua orang yang duduk di tempat itu adalah anggota inti dari klan primer. Pada saat ini, ekspresi mereka sebagian besar jelek. Tentu saja, kemungkinan siapapun di Kekaisaran Jiama yang tiba-tiba menjadi target Sekte Awan Berkabut akan kesulitan membentuk senyum di wajah mereka. Ya Fei, apakah berita bahwa Misty Cloud Sect akan menyerang klan primer kita benar? Seorang lelaki tua di aula mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Semua tatapan di aula mengarah ke wanita cantik yang duduk di kursi pemimpin ketika mereka mendengar pertanyaan lelaki tua itu. Wajah cantik mempesona yang terakhir juga ditutupi dengan ekspresi serius saat ini. Dia mengangguk sedikit di depan mata semua orang dan berkata, "Tetua pertama, berita ini memang benar. Kemungkinan Sekte Awan Berkabut akan benar-benar bertindak dalam 2 hari." Meskipun semua orang sudah memiliki jawaban di hati mereka, wajah banyak orang di aula masih menjadi jauh lebih gelap setelah mendengar konfirmasi Yafei. Wajah lelaki tua yang disebut penatua pertama agak akrab. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, orang akan menyadari bahwa dia adalah kepala klan primer saat itu, Primer Tengshan. Namun, mendengar cara Yafei menyapanya, sepertinya dia telah menyerahkan posisi kepala klan selama 3 tahun ini. Primer Tengshan perlahan menghela nafas ketika dia mendengar kata-kata Yafei. Dia turun ke dalam keheningan di tengah keadaan klan yang putus asa. Semua ini karena orang-orang dari klan Xiao itu. Jika kami tidak membantu mereka, kami tidak akan menyinggung Sekte Awan Berkabut dan masalah hari ini tidak akan terjadi. Suara yang agak tajam terdengar di bawah tekanan yang dibawa oleh 3 kata, Misty Cloud Sect. Cukup banyak kesepakatan yang langsung menyusul ketika suara itu terdengar. Jelas, mereka akhirnya tidak dapat menekan pikiran di dalam hati mereka ketika bencana melanda. Kalian semua diam. Primer Tengshan segera menjadi marah ketika dia mendengar suara berisik di ruang rapat. Telapak tangannya terbanting keras ke atas meja. Suara keras yang tiba-tiba mengejutkan semua orang menjadi diam. Primer Tengshan memandang pria berwajah tenang yang duduk di kursi di sampingnya setelah menekan semua orang. Dia segera melirik wajah Hai Bodong yang agak sedingin es dengan mata tertutup di samping Yafei. Dia tertawa pahit dan berkata, "Puan Xiao Ding, anggota klan saya telah kehilangan diri mereka sendiri dan mengizinkan Anda untuk melihat lelucon." Xiao Ding tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Primer Tengshan. Tatapannya perlahan menyapu wajah semua orang. Siapapun yang bertukar pandangan dengannya tanpa sadar akan mengalihkan pandangan mereka beberapa saat kemudian. Meskipun kaki pria ini saat ini lumpuh, semua orang tanpa sadar akan merasakan kedinginan karena alasan yang tidak diketahui ketika mereka melihat wajah di mana senyum tipis digantung.
Klannya hampir hancur dan dia telah berubah menjadi keadaan di mana dia menjadi orang cacat yang hanya bisa mengandalkan kursi rodanya. Perubahan mendadak ini cukup untuk menyebabkan orang biasa menjadi gila. Namun, pria ini tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Cara itu seolah-olah dia tanpa emosi. Orang seperti ini memang sangat menakutkan. Penatua pertama Tengshan, masalah ini memang terkait dengan klan Xiao kita. Xiao Ding tertawa. Tatapannya menyapu ke arah primer Tengshan saat dia berkata, jika sekte awan berkabut benar-benar ingin menyerang klan primer, Anda dapat menyerahkan saya atau bahkan setengah dari anggota klan kepada mereka. Setelah itu, Anda dapat mengumumkan bahwa ini semua adalah orang-orang yang tersisa dari klan Xiao. Silakan coba pikirkan cara untuk diam-diam membiarkan anggota klan lainnya pergi. Klan Xiao mungkin akan menghadapi bencana besar tetapi sebagian dari darah kita harus tetap ada. Banyak orang di aula agak tercengang ketika mendengar kata-kata Xiao Ding. Rasa dingin di hati mereka menjadi lebih intens saat mereka melihat senyum yang tergantung di wajahnya. Dengan nada santai, dia telah menyerahkan dirinya dan setengah dari klannya. Taktik ini tidak bisa digambarkan sebagai tidak kejam. Kelopak mata primer Tengshan juga bergerak-gerak mendengar kata-kata Xiao Ding. Dia sangat menatap Xiao Ding yang tersenyum sebelum dia diam-diam berbicara di dalam hatinya, dia mungkin masih muda tetapi dia tetap benar-benar rasional. Klan Xiao tidak perlu khawatir tidak bisa makmur dengan bakat seperti itu. Sayangnya, anak kecil Xiao Ding, kamu dapat yakin bahwa tidak ada yang akan menyerahkanmu. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan kehidupan lamaku ini dan setengah dari klan primer, aku yang lama akan memastikan tidak ada yang akan terjadi padamu. Suara sedingin es tiba-tiba terdengar. Semua orang mengangkat kepala dan melihat bahwa Hai Bodong tanpa sadar membuka matanya. Mata biru yang agak subur itu memiliki kilatan dingin yang saat ini berkedip-kedip di dalamnya. Setiap orang yang keberatan tidak punya pilihan selain dengan bijak menelan kata-kata di mulut mereka di hadapan kilatan dingin ini. Hai tua. Xiao Ding terkejut. Matanya, yang seperti sumur tua tanpa riak, juga mulai sedikit berfluktuasi. Dia jelas mengerti di dalam hatinya bahwa jika Yafei dan Hai Bodong tidak mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka di dalam klan primer, kemungkinan klan Xiao sudah kehilangan perlindungan mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa Hai Bodong masih keras kepala setelah hal-hal berkembang hingga tahap ini. Dia bahkan rela kehilangan setengah dari klan primer. Hai tua, apakah kamu masih menunggu saudara ketiga kembali? Xiao Ding tertawa getir sebelum dia menghela nafas pelan. Pada saat ini, bahkan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Mungkin, dia hanya bisa berharap Xiao Yan bisa kembali di masa depan dan membantu membalas dendam untuk klan Xiao. Haha, aku percaya pada orang itu. Hai Bodong tertawa terbahak-bahak. Tatapannya segera melirik primer Tengshan di samping dan dengan dingin mendengus, kalian semua hanya tahu bagaimana menjadi picik seperti tikus. Apakah menurut Anda sekte awan berkabut benar-benar memutuskan untuk menyerang kita, klan primer, karena klan Xiao? Bukan seolah-olah Anda tidak menyadari aktivitas mereka beberapa tahun ini. 3 klan besar kekaisaran dan bahkan keluarga kekaisaran. Tunggu saja dan lihat siapa yang bisa lolos dengan beruntung. Primer Tengshan terdiam. Dia segera tertawa getir dan menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa sekte awan berkabut saat ini menunjukkan tanda-tanda membersihkan faksi-faksi di kekaisaran. Namun, akan lebih baik jika mereka bisa menunda ini sedikit lebih lama. Dia mungkin berpikir seperti ini di dalam hatinya tetapi dia tidak berani menyuarakannya. Hai Bodong adalah Grand Elder sejati dalam klan. Tidak ada keraguan tentang pujiannya dalam memungkinkan klan primer untuk memiliki statusnya saat ini. Bahkan dia tidak berani membantahnya. Tentu saja, jika Hai Bodong tidak memiliki reputasi yang begitu hebat di dalam klan primer, hanya dengan kemampuan Yafei saja, dia akan kesulitan mengendalikan klan terlepas dari seberapa mampu dia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak meminta bantuan dari klanmu, klan Nalan, asosiasi alkemis, atau keluarga kekaisaran? Primer Tengshan menghela nafas lagi. Tidak ada gunanya. Yafei menggelengkan kepalanya. Jarinya yang halus dengan lembut mengetuk meja saat matanya yang cerah menyapu aula besar. Dia berkata, kekuatan awan berkabut saat ini terlalu besar. Bahkan mereka tidak berani memprovokasi mereka. Jika mereka benar-benar ingin membantu kami, mereka akan mengirim orang tanpa kami meminta bantuan. Jika mereka tidak ingin atau tidak berani, permintaan bantuan apapun tidak akan membantu situasi.
Lalu, apakah kita hanya duduk di sini dan menunggu untuk mati? Beberapa orang di aula tidak bisa menahannya lagi seperti yang mereka minta. Yafei mengangkat matanya, menoleh dan berbicara kepada Primer Tengshan, penatua pertama, untuk mempersiapkan yang terburuk. Saya telah diam-diam mengirim beberapa generasi muda klan primer kami keluar dari ibu kota untuk melindungi garis keturunan klan kami. Jika itu benar-benar sampai pada tahap itu, aku khawatir selain menyerah, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Nak, kamu memang sudah berpikir ke depan untuk benar-benar mempersiapkan rute pelarian klan kita. Namun, situasi seperti itu juga terlalu mengerikan. Primer Tengshan terkejut ketika mendengar ini. Sepertinya dia baru saja menyadari hal-hal ini. Menyerah. Saya tidak berpikir bahwa akhir kita akan ada gunanya jika kita melakukannya. Ledakan. Primer Tengshan menghela nafas lagi. Dia baru saja akan berbicara ketika seluruh langit kekaisaran Jiama tiba-tiba memancarkan ledakan seperti guntur. Ledakan berlanjut tanpa henti, menyebabkan seluruh pandangan kota terlempar ke langit. Pada saat ini, awan yang diaglomerasi dari energi terbentuk di sumber ledakan. Di sisi awan ada pedang panjang yang memancarkan aura tajam saat menembus langsung ke yang pertama. Ini adalah sinyal mistik Cloud Sekte. Seluruh kota meletus menjadi gelombang seruan saat mereka melihat tanda energi khusus di langit. Beberapa orang sensitif menunjukkan wajah terkejut. Apakah sekte awan berkabut ini benar-benar ingin menyerang klan primer? Cukup banyak orang berkerumun keluar dari aula di dalam klan primer. Mereka melihat tanda di langit dan ekspresi mereka segera berubah menjadi putih pucat. Klan primer, serahkan anggota klan Xiao yang tersisa. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari klanmu dilenyapkan. Teriakan dingin dan acuh tak acuh dibawa oleh Douki yang kuat saat bergema seperti guntur di seluruh kota suci Jiama tidak lama setelah tanda itu muncul. Teriakan seperti guntur membawa beberapa Douki saat bergema di setiap sudut kota suci Jiama. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka saat ini. Mereka melemparkan pandangan mereka ke arah tertentu. Douki yang naik di sana seperti pilar langit yang bergelombang. Yafei, Hai Bodong, dan yang lainnya dari klan primer bergegas keluar dari aula. Ekspresi mereka serius saat mereka mengamati tempat Douki meletus. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Primer Tengshan bertanya dengan suara yang dalam. Apalagi yang bisa kita lakukan? Karena kita tidak ingin menyerah, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Hai Bodong mendengus dingin. Udara dingin yang samar berlama-lama di sekitar tubuhnya. Di bawah penutup udara dingin ini, warna biru tua di matanya juga menjadi jauh lebih gelap. Semua orang mendengarkan, menjaga pos Anda dengan aman. Jangan panik. Tidak perlu melapor jika ada yang mengganggu. Bunuh saja. Wajah cantik Yafei sedingin es. Matanya mengandung kejahatan saat tangisan dinginnya menyebar ke seluruh klan primer. Hai Bodong sedikit mengangguk ketika dia melihat Yafei mentransmisikan perintah dengan tertib dan dengan cepat menstabilkan situasi yang agak panik. Dia segera menyipitkan matanya dan dengan dingin mempelajari tempat Douki meletus. Kedua tinjunya di bawah lengan bajunya perlahan dikencangkan. Roan tua Yunshan. Karena kamu ingin menghancurkan klan primerku, aku yang lama akan melukai tulangmu dan membiarkanmu berdarah. Sementara anggota klan primer menunggu dengan sungguh-sungguh, teriakan keras yang tertib tiba-tiba dipancarkan dari tempat di dalam kota suci Jiama tempat Douki meletus. Semua orang di kota segera melihat sekelompok besar individu berjubah putih melonjak ke segala arah dari tempat tertentu sebelum membatasi dan bergegas di atas gedung-gedung kota. Ketika jubah putih berkibar tertiup angin, gambar pedang awan khusus di atasnya memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi mereka sebagai orang-orang yang termasuk dalam Mystic Cloud Sect. Tidak terduga bahwa Mystic Cloud Sect benar-benar mengirim begitu banyak orang. Sepertinya dia benar-benar ingin memakan klan primer dalam satu gigitan. Cukup banyak orang menghirup udara sejuk saat mereka melihat jubah putih yang bergegas di atas bangunan seperti kutu. Segera ada beberapa pikiran kasihan dan tidak mampu yang diberikan. Sekte awan berkabut benar-benar terlalu sombong untuk menyerang dengan keriuhan seperti itu. Unit jubah putih itu seperti semburan berwarna putih yang melonjak dari bagian utara kota. Akhirnya, mereka bergerak ke segala arah, mengelilingi tempat klan primer berada. Momentum dan aura itu sedemikian rupa sehingga kemungkinan sekte awan berkabut telah mengirim setidaknya 1000 orang. Skala seperti ini sebanding dengan pasukan berukuran kecil. Seluruh ibu kota menjadi seperti panci minyak mendidih ketika semburan berwarna putih melonjak.
Itu benar-benar berubah menjadi keributan. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya juga melompat ke atap dan tetap berada sangat jauh di balik semburan ini. Akhirnya, mereka berhenti tepat ketika mata mereka dapat melihat klan primer saat mereka mencari tempat dengan pemandangan yang bagus untuk mulai menonton acara besar yang paling sensasional di Kekaisaran Jiama dalam abad terakhir. 3 klan besar Kekaisaran Jiama telah didirikan di Kekaisaran sejak lama. Selama tahun-tahun ini, 3 klan besar menjadi semakin kuat dan klan biasa akan kesulitan melampaui mereka. Serangan Misty Cloud Sect terhadap klan primer tidak diragukan lagi merupakan tabrakan dengan skala terbesar yang telah terjadi di dalam Kekaisaran Jiama dalam beberapa dekade terakhir. Hati cukup banyak orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu sehubungan dengan tabrakan antara yang kuat. Oleh karena itu, sebelum semburan putih Misty Cloud Sect tiba di klan primer, beberapa area tinggi di sekitarnya sudah dipenuhi dengan massa hitam kepala manusia. Xiao Dinggege, kamu harus bersembunyi di sudut jika perkelahian akan pecah nanti. Yafei melihat gelombang berwarna putih yang menyapu dari kejauhan sebelum menoleh saat dia mengingatkan Xiao Ding yang duduk di kursi roda. Apa gunanya bersembunyi di sudut saat itu? Selain itu, apakah Anda benar-benar berpikir saya benar-benar orang seperti itu yang terlalu lemah untuk bertarung? Xiao Ding tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada niat baik Yafei. Dia segera mengangkat tangannya dan douki hijau kaya yang tidak biasa, yang dipenuhi dengan kehidupan, dengan cepat melonjak keluar dan menutupi tinjunya. Hah? Anda telah maju ke Douling? Kapan ini terjadi? Hai Bodong di samping langsung terkejut ketika dia melihat aura yang tiba-tiba dilepaskan Xiao Ding dan dia bertanya dengan heran. Karena saya tidak bisa merasakan kaki saya hanya bisa berlatih dengan tenang. Oleh karena itu, kemajuan saya cukup baik, hanya saja saya biasanya tidak melepaskan douki saya sehingga semua orang tidak menyadarinya. Xiao Ding tersenyum saat dia menjawab. Adalah baik bahwa Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jika situasinya berubah menjadi lebih buruk nanti, Anda dan Yafei harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ini bukan keputusan yang bijaksana bagi kita semua untuk mati di sini. Jika itu masalahnya, bahkan jika klan primer benar-benar dimusnahkan, akan ada seseorang yang akan membalas dendam untuk kita di masa depan. Hai Bodong mengangguk saat dia tiba-tiba berbisik. Xiao Ding dan Yafei terkejut saat mendengar kata-kata Hai Bodong. Mereka akan mengatakan sesuatu ketika ekspresi mantan menjadi sangat serius saat dia berkata, mereka ada di sini. Kedua orang itu mengikuti suaranya dan mengangkat kepala. Mata mereka melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa beberapa bangunan di luar Menshan ini dipenuhi dengan sosok manusia berjubah putih yang tak terhitung jumlahnya. Tangan mereka secara seragam memegang pedang panjang tajam yang memantulkan kilatan dingin yang pekat di bawah sinar matahari. Kilauan berserakan di Menshan, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Kalian berdua harus memerintahkan bagian dalam Menshan. Saya akan memimpin orang-orang untuk memblokir orang-orang dari Misty Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan Yafei. Kakinya segera menekan tanah dan tubuhnya melesat ke langit. Di belakangnya, Primer Tengshan buru-buru menjerit keras setelah melihat ini. Setelah itu banyak anggota klan yang kuat dari klan Premier mengikuti dengan cermat. Akhirnya, mereka melintas dan muncul di bagian luar Menshan, berhadapan dengan unit besar dari Misty Cloud Sect. Tubuh Hai Bodong tergantung di udara. Bahunya bergetar dan sepasang sayap es douki terulur dari punggungnya. Kedua sayapnya dikepakkan untuk membuatnya tetap di udara. Kedua matanya mengandung rasa dingin saat mereka melihat gelombang berwarna putih dari unit Misty Cloud Sect yang besar. Douki yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti aliran douki, aura agung menyelimuti langit dan tekanan yang tidak biasa menutupi radius 100 meter. Mengingat kekuatan kelas Dou Huang Hai Bodong, aura yang dia keluarkan tidak hanya menyebabkan keributan di dalam unit Misty Cloud Sect yang besar tetapi banyak pengamat di gedung-gedung tinggi di sekitarnya juga mengeluarkan gelombang seruan. Menjadi salah satu dari sedikit elit Dou Huang yang dapat dihitung dengan jari seseorang di dalam Kekaisaran Jiama, reputasi Hai Bodong sekali lagi pulih ke tingkat yang mirip dengan puncaknya saat itu. Hai Bodong, jangan repot-repot melakukan perlawanan. Apakah Anda benar-benar berpikir untuk membalikkan keadaan dengan kekuatan Anda sendiri? Jika kamu berakal sehat, kamu harus segera menyerahkan anggota klan Xiao yang tersisa. Dua tangisan tajam tiba-tiba meletus dari kota tepat saat aura Hai Bodong melonjak. Segera, dua aura yang sebanding dengan yang pertama tiba-tiba muncul. Suara angin kencang dengan cepat mengikuti ketika kedua aura ini muncul.
Akhirnya, dua sinar cahaya menembus langit di depan sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya muncul di udara di luar klan primer. Dua orang yang muncul juga memiliki penampilan tua. Mereka mengenakan jubah putih dengan gambar awan. Kedua aura kuat itu dengan jelas dipancarkan oleh kedua orang ini. Dua tetua dari sekte awan berkabut yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian dari seluruh kota. Ini terutama ketika mereka merasakan perasaan menekan yang samar-samar dilepaskan dari dalam tubuh kedua orang ini. Beberapa kejutan melonjak di hati cukup banyak orang. Kedua orang ini sebenarnya adalah Do Huang Elite? Sejak kapan dua Do Huang tambahan muncul di Mystic Cloud Sect? Mata Hai Bodong terfokus pada dua orang ini setelah penampilan mereka. Ini terutama ketika tatapannya menyapu wajah mereka berdua. Hatinya langsung sangat terkejut. Suara rendah dan dalam yang membawa ketidakpercayaan bergema di langit. Yundu? Yunsa? Bagaimana kalian berdua bisa maju ke kelas Do Huang? Hehe, jangan bilang hanya kamu yang bisa maju ke Do Huang dan yang lainnya tidak bisa. Orang tua yang dipanggil Yunsa itu tertawa dingin ketika mendengar kata-kata Hai Bodong. Hai tua, kedua orang tua ini paling banyak 4 bintang Do Huang 3 tahun lalu. Bagaimana mereka bisa masuk ke kelas Do Huang dalam 3 tahun yang singkat? Sosok manusia melintas ke sisi Hai Bodong. Itu adalah Primer Tengshan. Pada saat ini, wajahnya juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat dua orang di langit yang jauh. Ekspresi Hai Bodong suram. Dia menyipitkan matanya saat tatapannya menyapu Yundu dan Yunsa. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aura keduanya kurang tepat. Meskipun aura mereka mungkin tampak telah mencapai kelas Do Huang, napas mereka jauh lebih rendah daripada perasaan lembut dan alami dari elit Do Huang. Saya pikir Yunshan pasti menggunakan teknik rahasia yang aneh untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan paksa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Primer Tengshan buru-buru berbicara. Meskipun Yundu dan Yunsa bukanlah Do Huang elit sejati, seharusnya tidak sulit bagi salah satu dari mereka untuk menunda Hai Bodong. Orang yang tersisa jelas akan sangat sulit untuk dihentikan mengingat kekuatannya. Selain itu, begitu murid-murid Mystic Cloud Sect di luar akan melancarkan serangan, kemungkinan para ahli di dalam klan itu tidak akan bisa bertahan lama. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan bilang kita harus menyerah pada saat seperti itu. Hai Bodong mengerutkan kening dan dengan dingin menegur. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, saya akan mencoba yang terbaik untuk membunuh salah satu dari mereka secepat mungkin. Setelah itu, saya akan membantu Anda membunuh orang lain. Selama kedua pemimpin ini terbunuh, kita tidak perlu takut pada murid Mystic Cloud Sect lainnya. Primer Tengshan tertawa getir. Mereka hanya bisa melakukan ini mengingat situasi saat ini. Namun, bahkan jika mereka dikalahkan hari ini, mereka akan dianggap dikalahkan secara terhormat di depan mata begitu banyak orang. Hai Bodong, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah Anda akan menyerahkan orang-orang hari ini? Tatapan Yunsa gelap dan dingin seperti berteriak saat dia melirik Hai Bodong dan Primer Tengshan, yang tergantung di langit di atas Menshan. Tindakan sekte awan berkabut beberapa tahun ini benar-benar mempermalukan semua leluhurmu. Apakah orang tua Yunshan itu tidak takut leluhurnya akan mengejarnya untuk menyelesaikan skor? Hai Bodong tertawa dan diejek. Ekspresi Yunsa dan Yundu juga benar-benar tenggelam ketika mereka mendengar ini. Keduanya mengangkat tangan di depan sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh juga bergema di langit saat tangan mereka jatuh. Murid Mystic Cloud Sect, dengarkan. Hari ini, kita akan memandikan klan primer dengan darah. Aura pedang yang padat dan dingin tiba-tiba melonjak dari semburan orang berwarna putih saat tangisan kedua orang itu terdengar. Itu menghilangkan matahari dan menutupi seluruh kota.